وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim. Kita sampai pada potongan ayat wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian junub maka bersucilah. Junub kalimat ini atau kata ini disebutkan demikian sebagai lafadz yang tidak ditaknis, tidak ditasniyah, tidak pula dijamak, tapi disebutkan seperti itu karena dia berwazan masdar, berwazan masdar seperti bu'ud, qurb, junub. Maka tidak ditaknis. Kamu katakan hadza rajulun junub, hadhihi imra'atun junub. Tidak boleh dikatakan junubah, junub hakadha, tidak dirubah. Tidak boleh pula ditasniyah, sehingga kamu katakan rajulani junub, bukan junubani, junub. Begitu pula tidak dijamak, rijalun junub, nisaun junub. Tidak ada taknisnya, tidak ada tasniyahnya, tidak ada pula jamaknya. Junub disebut demikian karena orang yang junub makna asalnya dia jauh. Dikatakan demikian karena orang yang junub menjauh dari sholat karena janabat yang ada pada dirinya, keluarnya mani atau hubungan dia dengan istrinya, maka dia menjauh dari sholat. Jumhur ulama menyebutkan bahwa junub tidak suci, baik itu dengan inzal, keluarnya mani pada laki maupun perempuan, ataupun dengan jima', hubungan suami istri. Demikian madhab banyak sahabat, tabi'in, dan fuqahaul amsar. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di Muslim Rasulullah SAW sebutkan, idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitan faqad wajabal ghusl. Jika seorang suami berada di 4 titik istrinya, yakni menidurinya, dan bersentuhan khitan dia dengan khitan istrinya, artinya bagian yang dikhitan pada suaminya dengan terkena bagian yang dikhitan pada istrinya,
maka telah wajib mandi. Begitu pula di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, idza qa'ada baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghusl. Jika seorang lelaki meniduri istrinya pada 4 titik disebutkan, ada yang menafsirkan 2 tangan dan 2 pahanya atau 2 kakinya, menjimai istrinya, kemudian jahadaha ditafsirkan menggerakkan istrinya, layaknya suami istri berhubungan, faqad wajabal ghusl, maka dengan itu telah wajib mandi. Bahkan di Muslim ada tambahan lebih jelas, wa illam yunzil, walaupun dia tidak inzal. Inzal adalah keluarnya mani. Dengan ini maka mujarradul jima' junub. Jima' itu sendiri junub, tidak harus inzal. Mungkin saja seorang lelaki karena satu dan lain sebab dia berhubungan layaknya suami istri, tapi kemudian gak keluar maninya. Begitu pula sebaliknya si istri. Makanya Rasulullah katakan, idzal taqal khitanan, jika bertemu 2 yang dikhitan. Ini yang dimaksud bagian yang dikhitan pada lelaki, zakarnya, dengan bagian yang dikhitan pada istrinya di tempat tersebut, di atas jalan tempat keluarnya anak. Dengan itu telah mewajibkan mandi, dan banyak hukum terkait dengan itu, mandi satu ini. Begitu pula tentang zina, na'udzubillah, yang disebut zina sampai ada hukuman rajam, dan ini ketika sampai tingkatan ini, ghuyubul hasyafah, hilangnya atau masuknya hasyafah. Hasyafah wala haya fiddin, ini masalah hukum, kepala bagian depan pada zakar seorang lelaki. Itu yang dimaksud nikah, itu yang dimaksud jima, dan hukum-hukum syariat terkait itu, masalah janabat, masalah zina, masalah ini ketika tadi telah masuk. Seperti kata Qadhi Iyad, la na'lam ahadan qala bihi khilafus sahabah. Aku tidak tahu ada yang menyalahi pendapat ini setelah sekian banyak sahabat menyebutkan demikian, kecuali riwayat disebutkan dari A'mash, Imam Sulaiman bin Mihran rahimahullahu ta'ala. Tapi yang jelas hampir seluruh umat mengatakan pendapatnya bahwa jima itu sendiri sudah menjadi junub orangnya dan hilang kesucian darinya. Dengan demikian, junub terdapati dengan salah satu dari 2 sebab ini. Satu adalah inzal, karena keluar, dan itu baik dengan jima ataupun tanpa jima, mungkin karena mimpi atau karena yang lain. Hanya saja nanti ada khilaf lagi di kalangan ulama, apakah disyaratkan adanya syahwat pada pertama ini tentang inzal. Artinya ada syahwat
ketika sperma ini keluar pada lelaki. Karena kadang bisa keluar sperma tanpa adanya syahwat. Karena terlalu capek, karena ketakutan, karena stres dan lain sebagainya, sebab-sebab banyak orang bisa keluar maninya, nggak ada syahwat sama sekali. Ini satu permasalahan yang dikhilafkan oleh fuqaha. Yang kedua, kalaupun keluar dengan syahwat, apakah disyaratkan pula adanya dafq? Adanya dafq. Ini juga permasalahan yang diperselisihkan oleh fuqaha. Dafq itu keluar dengan kuat, muncrat, kuat keluarnya itu. Kenapa demikian? Karena sebagian mereka melihat dari ayat ketika Allah katakan tentang penciptaan manusia, dan itu dari sperma, mani lelaki. Allah katakan khuliqa min ma'in dafiq, dan itu dari jima tentunya. Terciptakan manusia itu dari air, ini sperma, dafiq, keluarnya muncrat, kuat. Sehingga itu yang sebagian tentunya fuqaha menyatakan itu yang junub, itu yang membatalkan wudu dan seterusnya. Sehingga bagi yang berpendapat demikian, kalau tidak ada dafq tidak termasuk junub. Keluar maninya tapi keluar biasa, keluar netes begitu, tanpa ada pancaran atau muncrat keluarnya. Dan sangat mungkin itu terjadi. Al-muhim, itu beberapa permasalahan yang sekilas perlu kita ketahui tentang pembahasan fuqaha terkait junub dari inzal. Yang kedua tadi, kalau itu dari jima, hubungan antara suami dengan istri, dan itu juga seperti dalam hadits Aisyah dan Abu Hurairah, membatalkan wudu walaupun orangnya tidak inzal. Wala junuban, atau wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian junub maka bersucilah. Begitu Allah perintahkan dalam ayat. Fattahharu, perintah bersuci di sini adalah mandi. Fattahharu, mandilah. Bersucilah dengan mandi. Oleh sebab itu pendapat Umar dan Ibn Mas'ud memegangi zahir ayat ini radhiyallahu anhum. Mereka katakan bahwa junub tidak boleh bertayamum sama sekali. Lalu ya sampai dia mendapati air. Nggak ada air ya sudah, bertahan sampai dia dapati air. Karena Allah katakan fattahharu. Nah, ini perintah untuk mandi. Tidak ada pada haknya tayamum. Tapi jumhur dan banyak sekali dari sahabat, tabi'in dan ulama umat menjelaskan bahwa perintah ayat ini tertuju kepada orang yang punya air. Ini mendapati air, ada air padanya, maka suruh mandi oleh Allah. Fattahharu. Dan Allah pun telah menyebutkan junub ini setelah atau ketika Allah sebutkan hukum-hukum bagi orang yang tidak mendapati air, di mana Allah katakan aula mastumun nisa falam tajidu ma'an, atau kalian jima la mastumun nisa, dan kalian tidak mendapati air, kemudian Allah sebutkan tayamum padanya. Makanya ada riwayat juga menyebutkan bahwa Umar dan Ibn Mas'ud rujuk dari pendapatnya bahwa junub pun boleh tayamum ketika tidak mendapati air. Hadis
Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala nas dalam masalah di Bukhari ketika Rasulullah SAW melihat seseorang menjauh, gak ikut sholat di masjid. Maka Rasulullah tanya dia, ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum? Apa yang menghalangi kamu untuk gak sholat bersama yang lain? Qala ya Rasulullah asabatni janaba wala ma. Ya Rasulullah, aku junub dan aku tidak mendapati air. Maka Rasulullah katakan padanya, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Cukup bagimu tanah atau debu untuk kamu tayamum, dan itu mencukupi kamu. Tayamumlah. Dan itu nas dalam masalah hadis di Bukhari. Berarti junub bisa bertatahur, bersuci dengan bermandi, dan itu hukum asalnya. Atau kalau dia tidak mendapati air, maka hukumnya adalah tayamum. Wa in kuntum junuban fatahharu. Ini pula dalil bagi fuqaha rahimahumullah yang menunjukkan bahwa mandi janabatlah yang menjadi toharoh, karena Allah sebutkan fatahharu. Maka mandi janabat yarfa'ul hadath, mengangkat hadath, bahkan hadath akbar, terangkat dengannya. Maka dia cukup, kalaupun orang gak wudu, cukup dia telah teranggap suci dan boleh dan sah solatnya dengan mandi janabat, selama dengan syarat sebelum mandinya dia berkumur dan istinsyak, menghirup air ke hidungnya, karena itu wajib dalam bersuci, berkumur dan menghirup air ke hidung. Itu dia lakukan, sudah, maka dia mandi janabat mencukupi dari wudunya. Nah, seperti yang telah lalu, kalau itu bukan mandi janabat tetapi mandi biasa, bahkan mandi Jumat sekalipun, itu tidak mengangkat hadas, karena gak ada nas yang menyebutkan itu mengangkat hadas. Perintah hanya mandi kalau itu Jumat. Apalagi di hari-hari yang lain sekedar kesegaran orang mandi begitu, hadasnya belum terangkat, dan itu bukan toharoh. Nah, oleh sebab itu dia tetap berkewajiban wudu setelah atau sebelum mandinya. Nah, wa in kuntum junuban fatahharu. Disunahkan untuk orang janabat itu bersegera bersuci. Sunnah menyebutkan paling tidaknya dia wudu. Dia tidak mengangkat hadas akbarnya, tapi meringankan. Meringankan. Karena ancaman di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan salah satu sebab yang karenanya malaikat tidak mau masuk rumah, seperti anjing, gambar makhluk bernyawa. Salah satu lafaz hadis Rasul sebutkan wala junub. Begitu pula kalau di rumah itu ada orang junub yang belum bersuci. Dia dalam keadaan junub, misalnya malam dia berhubungan isya misalnya, sampai nanti subuh, berarti malaikat tidak mau masuk rumah dia. Termasuk penghalang malaikat untuk masuk rumah ketika di rumah itu ada orang junub. Nah, makanya disunahkan untuk diringankan junub itu atau janabatnya, paling tidaknya dengan wudu. Nah, wa in kuntum mardha aw ala safarin
au jaa ahadum minkum minal ghaid. Dan jika kalian sakit atau kalian safar atau datang salah satu dari kalian dari ghaid, dari buang air, aula mastumun nisa, atau kalian jima, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Dalam ayat ini ada beberapa perkara. Yang pertama, Allah sebutkan wa in kuntum mardha, dan jika kalian dalam keadaan sakit. Ini uzur yang Allah sebutkan bagi orang yang boleh meninggalkan air atau tidak bersuci dengan air. Sakit yang didefinisikan oleh para ulama, ada beberapa pernyataan namun diringkas oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yaitu sakit yang kalau dia terkena air akan memperparah penyakitnya, semakin parah, semakin akut, semakin jadi. Atau yang kedua, kalau dia kena air akan memperlambat proses penyembuhannya. Dia nggak sampai parah begitu, tetapi menjadi memperlambat dan jadi lama proses kesembuhan dari sakitnya. Jika dua ini ada, maka uzur baginya untuk meninggalkan wudu atau air. Ini sakit yang Allah jadikan uzur bagi orang untuk meninggalkan air. Disebut mardha, marad, karena keluar jasad atau badan seseorang dari kestabilannya dan dari kebiasaannya. Ini biasanya dia sehat, orang sehat ya, apa sih? Enak ini, dan stabil. Ketika itu keluar dari ini, sehingga nggak seperti biasanya, dia merasa demam, dia merasa kedinginan, dia merasa begini begitu, maka disebut sakit. Tentunya secara global sakit ada yang berat, ada yang ringan, atau dikatakan sakit yang banyak atau yang sedikit. Yang berat, bahkan fuqaha katakan kalau sampai dia takut mati, artinya dikhawatirkan kalau dia kena air bisa mati, karena mungkin sangat dingin airnya, atau karena penyakit tertentu yang ada pada dirinya. Atau
Ini sudah berapa tadi? Takut dikhawatirkan kematian pada dirinya karena air yang sangat dingin sekali, mungkin di Eksimo sana, atau itu penyakit tertentu yang bisa mengakibatkan mati kalau dia kena air, atau dikhawatirkan yang ketiga hilangnya sebagian tubuhnya, hilangnya sebagian tubuhnya kalau terkena air. Allahu a'lam, mungkin kulitnya bisa terkelupas karena sedang apa misalnya sakit atau apa. Hasil kalau dinekatkan untuk menggunakan air bisa hilang sebagian dari anggota tubuhnya. Maka ini dengan kesepakatan fuqaha tayamum, tidak menggunakan air, kecuali riwayat yang disebutkan dari Hasan dan Atha rahimahumullah, ijtihad dari mereka, mengatakan tetap dia bersuci dengan air kalaupun mati, kalaupun dia harus mati tetap menggunakan air. Tapi ini tentunya perlu ditinjau lebih jauh karena Allah menyayangi hambanya, dan Allah katakan wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Dan Allah pun katakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak jadikan keberatan dalam agama kalian. Di dalam ayat ketika Allah katakan wa in kuntum mardha, kata Ibnu Abbas ini rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada mukminin. Dan Amr ibn al-As ketika khawatir binasa pada dirinya karena sangat dingin cuaca di masa itu, beliau bertayamum, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi sholatnya, menunjukkan itu benar dan ditakrir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum mardha aw ala safarin, atau kalian dalam keadaan safar. Ini yang kedua, udzur, tayamum karena alasan safar. Ketika tidak ada air, baik itu safar yang lama ataupun safar yang sebentar. Ada perselisihan di kalangan fuqaha, safar ini apakah harus safar yang dikosor sholat padanya atau tidak, walaupun jumhur tidak mensyaratkan itu. Demikian pula apakah safar ini disyaratkan pula adalah safar ta'ah, artinya safar dalam ketaatan, dalam perkara yang diperbolehkan oleh Allah. Dia safar untuk berdakwah, dia safar untuk
mencari ilmu, dia safar untuk bekerja, cari nafkah halal, ini semua safar ta'ah. Artinya keluar dari itu safar maksiat. Safar maksiat, dia safar dalam rangka kemaksiatan kepada Allah, melakukan dosa ini atau itu, waliyadzubillah, maka tidak ada hak baginya untuk menjalankan rukhsah-rukhsah ini, keringanan hukum yang Allah sebutkan di dalam ayat. Dengan ini ijma' para ulama menyebutkan bolehnya seorang musafir bertayamum. Bagaimana jika dia dalam keadaan mukim, tidak sedang safar? Imam Malik berpendapat tayamum itu boleh, baik orang dalam keadaan safar maupun mukim, hadar. Mau tayamum boleh. Dan ini juga pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan enggak boleh tayamum bagi mukim. Mukim yang dalam keadaan sehat dan tidak takut, tidak khawatir kerusakan pada jasadnya, maka enggak boleh tayamum, kata Imam Syafi'i. Tayamum hanya bagi yang safar atau yang mukim tapi dalam keadaan sakit. Maka jika enggak ada air bagi mukim ini yang sehat, sementara ditakutkan waktu itu akan keluar. Ini sampai kapan air enggak ada? Ini bentar lagi Isya misalnya. Keluar sudah, lewat waktu maghrib. Kalau nunggu air. Kata Imam Syafi'i, begitu pula Laits, Ibn Sa'ad Al-Misri, juga Imam Tabari menyebutkan tayamum dia boleh sholat, tapi nanti begitu dia dapati air, diulang sholatnya. Sholat untuk menghormati waktu dengan tayamum. Madhab, pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Perselisihan mereka ini disebabkan bagaimana mereka memahami ayat para ulama ini. Wa in kuntum mardha aw ala safarin, apa yang dimaksud di dalam ayat, apa yang dikehendaki dengan dalam keadaan safar. Kalau Imam Malik menyebutkan, Allah sebutkan demikian, safar dan sakit, syarat untuk orang tayamum itu khurrija alal aghlab, kata Imam Malik. Dilihat dari keseringannya atau kebanyakannya bagi orang yang tidak mendapati air. Adapun mukim, ya seringnya atau ma'rufnya gampang air bagi orang mukim, beda dengan orang safar. Ayat menyebutkan secara keseringan saja, secara kebanyakannya orang safar sulit air. Beda dengan orang yang mukim. Tapi tidak berarti dengan itu yang mukim tidak boleh untuk tayamum. Demikian yang difahami oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Adapun Imam Syafi'i dan yang bersamanya melihat bahwa ini syarat, ini ada pengaruhnya dalam hukum. Orang yang sakit, orang yang safar, berarti mukim tidak masuk di dalamnya. Orang yang sehat tidak masuk di dalamnya. Nah, itu yang menyebabkan perselisihan di antara mereka.
Nah, kelanjutan ayat insyaallah untuk pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.